Tentunya kita sudah mengambil pelajaran dari sejarah yang telah dilahirkan, telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebuah peristiwa agung yang terjadi pada saat itu adalah peristiwa keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu Allah Subhanahu wa taala punya maksud dan tujuan tertentu untuk menghadirkan sejarah itu kepada kita semua. Dan kita orang yang belakang yang tidak berada pada zaman itu bisa mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran besar yang dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim, anaknya dan istrinya. Tentu ini sebuah pelajaran yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentunya ini contoh yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Nabi Ibrahim itu mengelola ataukah menghandle ataukah membina keluarganya dengan visi, bukan dengan keterpaksaan ataupun hanya sebuah rutinitas ataupun kewajiban sebagai seorang suami, tetapi beliau membimbing keluarganya dengan visi. Apa visinya? Adalah visi kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu memang tujuan penciptaan kita di muka bumi ini adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga dalam setiap perkataan-perkataan beliau didengarkan oleh anak dan istrinya, ya, didengarkan oleh keluarga-keluarga besarnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim. Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, Nabi Ibrahim memperlihatkan contoh kepada kita bagaimana seorang pemimpin itu dalam keluarga harus mempunyai visi, harus mempunyai pandangan ke depan bagaimana sebuah keluarga itu bukan hanya bersama di dunia, tetapi bisa bersama dalam surga. Sehingga dengan itu beliau meletakkan pondasi tauhid sebagai pilar dari dalam keluarganya, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh keluarga ini itu semuanya didasarkan kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia meninggalkan istri dan anaknya di gurun pasir yang tidak ada orang dan tidak ada kehidupan, istrinya tidak membantah. Begitupun dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, ya maksudnya untuk menyembelih anaknya. Anak yang menjadi sasaran perintah itu tidak menolak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah meletakkan pondasi yang kuat dalam keluarganya, sehingga inilah yang menjadi visi kita semua, menjadikan keluarga kita keluarga yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.